Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus terus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kudus, Bapa yang mulia, Raja di atas segala raja, Allah yang kami tinggikan dan kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini kami boleh ada, sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat 24 yang berkata demikian. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mungkin kita pernah dengar kalimat yang mengatakan, jangan lupa bahagia. Kalimat ini mengingatkan kita untuk berbahagia meskipun kadang kita sendiri kurang memahami apa yang menjadi ukuran kebahagiaan yang dimaksudkan dalam kalimat ini. Sering kita menilai kebahagiaan orang lain menurut ukuran kebahagiaan kita. Apakah orang lain bisa berbahagia jika hari ini mereka makan nasi dengan lauk tempe? Atau apakah orang lain bisa berbahagia meskipun mereka sedang menderita sakit? Seringkali ukuran kebahagiaan yang kita miliki lebih condong kepada ukuran kebahagiaan duniawi, bukan kebahagiaan menurut firman Tuhan. Firman Tuhan menunjukkan jalan menuju kebahagiaan. Bersyukur dalam segala hal. Inilah salah satu hal yang membuka pintu menuju bahagia. Kaya atau miskin, sehat atau sakit, siapapun kita, tidak perlu berusaha mencari kebahagiaan. Kebahagiaan sejati berawal dari rasa syukur atas apapun yang kita miliki dalam segala situasi dan kondisi. Kita dapat bersyukur dalam segala hal dan dalam segala keadaan ketika kita menyadari bahwa hidup kita ada dalam kontrol dan penyertaan Tuhan. Namun bersyukur seringkali menjadi salah satu hal yang sangat sulit untuk kita lakukan. Kita sering merasa hidup ini tidak adil, merasa kurang berkecukupan, atau merasa masalah-masalah tidak pernah berhenti menyerang. Jadi apa yang harus kita lakukan agar kita dapat lebih bersyukur di dalam hidup? Ada 3 cara agar kita tidak lupa bersyukur. Yang pertama, menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan telah menyelamatkan kita. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, ayat yang sudah menjadi ayat hafalan kita, mengatakan,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kebenarannya, Tuhan sangat mengasihi kita, dan Tuhan telah menyelamatkan kita. Ini adalah kebenaran paling indah dari kekristenan. Namun banyak orang Kristen yang seringkali melupakan akan hal ini. Tetapi terkadang kita fokus pada masalah duniawi dan melupakan Tuhan di kehidupan kita. Terkadang keselamatan hanya lalu begitu saja, karena fokus kita hanyalah masalah duniawi, misalnya keuangan atau kesehatan. Jika pemikiran kita seperti ini, berarti tolak ukur rasa syukur kita hanyalah pada hal-hal duniawi, bukan karena Tuhan. Sebenarnya, berkat dan sukacita sesungguhnya bukanlah berasal dari seberapa kita miliki, melainkan dari seberapa kita mengenal kasih Tuhan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Ketika kita sungguh menyadari bahwa kasih Tuhan tidak bergantung pada keadaan hidup kita, tidak diukur dari seberapa banyak berkat materi yang kita terima, dan tidak berubah meskipun kita sedang berada di titik terendah, maka hati kita akan mulai dipenuhi dengan rasa syukur yang sejati. Sebab keselamatan yang telah diberikan Tuhan melalui Yesus Kristus adalah hadiah terbesar yang tidak pernah bisa dibeli, tidak bisa digantikan, dan tidak bisa dirampas oleh siapapun. Sehingga sekalipun hidup terasa berat, doa-doa terasa belum dijawab, dan langkah terasa tertatih, kita tetap memiliki alasan untuk bersyukur karena kita adalah milik Tuhan. Kita telah ditebus dengan darah yang mahal, dan kita memiliki pengharapan kekal yang melampaui segala penderitaan sementara di dunia ini. Yang kedua, menyadari bahwa semua yang terjadi tidaklah terlepas dari rancangan Tuhan. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketahuilah, Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita, dan Tuhanlah sumber dari segala sesuatu. Hal buruk yang Tuhan biarkan masuk ke dalam hidup kita tidak pernah Dia maksudkan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk menguatkan kita. Ini adalah proses dari Tuhan. Seringkali ketika kita sedang memiliki kesulitan di dalam hidup, orang-orang akan mengatakan, kasihan, dia terkena musibah yang akan menghancurkan. Tetapi jika ada yang bertanya kepada Tuhan, Tuhan akan mengatakan, dia bukan sedang berjalan menuju kehancuran. Dia sedang melalui pelatihan khusus dari Aku, yaitu Tuhan, agar dia siap menjadi pemenang. Percayalah, Tuhan dapat menggunakan setiap hal yang terjadi di dalam hidup kita, mau yang baik ataupun yang buruk, untuk kebaikan kita di masa depan. Ketika kita memilih untuk percaya bahwa Tuhan tetap bekerja bahkan di balik peristiwa-peristiwa yang tidak kita mengerti, maka kita sedang melatih hati kita untuk bersandar penuh kepada Tuhan, bukan kepada logika atau perasaan kita sendiri. Karena rencana Tuhan selalu lebih besar dari apa yang dapat kita pahami. Dan seringkali Tuhan memakai jalan yang tidak kita pilih untuk membawa kita kepada tujuan yang telah Tuhan tetapkan.
Sehingga di tengah proses yang menyakitkan, kita belajar untuk tidak mengeluh, tidak memberontak, tetapi membuka hati untuk dibentuk. Karena pada akhirnya kita akan melihat bahwa setiap air mata, setiap kegagalan, dan setiap luka yang kita alami tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan, melainkan menjadi bagian dari kisah kemenangan yang sedang Tuhan tuliskan dalam hidup kita. Yang ketiga, menyadari bahwa bersyukur dapat memberikan ketenangan. Dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7 mengatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Kita sering berpikir bahwa ketenangan adalah syarat untuk bersyukur. Padahal yang benar, bersyukur adalah syarat untuk menjadi tenang. Ketika kita memilih untuk bersyukur, yaitu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus, berarti kita telah memilih untuk mulai meletakkan pandangan kita kepada Tuhan dan bukan kepada keadaan buruk yang kita alami. Kesalahan yang beberapa dari kita miliki adalah kita terlalu sering menceritakan tentang besarnya masalah-masalah kita kepada Tuhan, dan bukannya malah menceritakan tentang besarnya Tuhan kita kepada masalah-masalah kita. Marilah kita belajar untuk bersyukur bahkan di tengah badai. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan menenangkan hati kita di tengah-tengah badai. Saat kita bersyukur di tengah keadaan yang tidak ideal, kita sedang melatih jiwa kita untuk melihat tangan Tuhan yang bekerja, sekalipun mata kita hanya melihat kesulitan. Sebab ucapan syukur yang keluar dari hati yang tulus akan membuka pintu damai sejahtera Allah yang tidak dapat dijelaskan oleh akal manusia. Dan damai ini yang akan menjaga hati kita dari keputusasaan, menjaga pikiran kita dari ketakutan, serta menuntun kita untuk tetap berharap. Sehingga walaupun badai belum mereda, hati kita sudah lebih dahulu tenang karena kita tahu bahwa Tuhan ada bersama kita di dalam perahu kehidupan ini. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, apapun yang kita alami hari-hari ini, mari jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Walaupun mungkin terasa berat, mari kita ucapkan syukur di hadapan Tuhan dengan hati yang lembut, dengan kerendahan hati, dengan sepenuh hati dan jiwa kita, dari dasar hati kita yang paling dalam. Mari kita merendahkan diri dan menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh kuasa dalam kehidupan kita, yang sanggup menyatakan kuasa dan mujizat-Nya dalam hidup kita. Kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal yang luar biasa. Kebahagiaan juga bisa datang dari hal-hal sederhana yang selalu kita syukuri. Kebahagiaan tercipta saat kita mampu bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami, Allah yang kudus, Allah yang kekal, Allah yang mulia.
Allah yang layak ditinggikan dan diagungkan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah kami dengarkan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari keadaan yang sempurna, melainkan dari hati yang penuh syukur. Ajarlah kami untuk senantiasa mengingat kasih-Mu, mempercayai rencana-Mu, dan memilih untuk bersyukur dalam setiap musim kehidupan kami, supaya damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami, menguatkan iman kami, dan menuntun langkah kami untuk tetap setia sampai akhir. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Biarlah firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu saat ini. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan. Hanya di dalam nama Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di dalam jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.